Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firda Nuraini. Nah, di sini kita masuk ke bab 12 yaitu VPN tunneling. Nah, VPN tunneling itu adalah virtual private network. Secara umum dapat digunakan ketika ingin mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contohnya, ketika terdapat suatu network dengan jaringan LAN ingin mengakses jaringan LAN lainnya, tetapi terhalang oleh jarak yang jauh, maka bisa menggunakan sebuah interface virtual yang berupa tunnel yang dapat berjalan pada internet. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah topologi. Di sini kalian bisa tambahkan saja. Di sini kalian bisa menggunakan tipe yang CloudNet. Lalu kalian bisa tambahkan dua mikrotik, yaitu yang satu R pusat. Dan jangan lupa menu optionnya itu dihapus ya teman-teman. Lalu kita tambahkan juga dua VPC. Nah, di sini kalian bisa klik dua kali atau klik kanan, lalu kalian bisa align. Nah, di sini kalian bisa tuliskan tunneling. Tuh, misal saya mau pakai warna biru ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa apply. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka command prompt. Terus kalian pilih yang run as administrator. Nah, di sini kalian bisa ketikkan route at 10.0.137.0 lalu mas. Nah, di sini karena slashnya 24, maka kita menggunakan 255.255.255.0. Lalu di sini kalian bisa masukkan IP pinet kalian ya teman-teman, ini yang ini 192.168.194.134. Lalu, nah di sini saya mendapatkan IP 10.0.137.42 di R pusat ya teman-teman. Lalu kita ke Winbox. Lalu kita login menggunakan IP yang di R pusat ya teman-teman, 42. Coba connect. Ini sudah. Kalian bisa login ke Winbox semua ya teman-teman, yang di R pusat ataupun R cabang ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa fokus dulu ke admin R pusat terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa ke menu IP, lalu kalian bisa ke DHCP client. Nah, di Enter 1 ini kalian bisa enable dulu ya teman-teman. Lalu kalian bisa pergi ke menu IP lagi, lalu route. Nah, di sini pastikan tidak ada IP apapun ya teman-teman. Lalu kalian bisa ke terminal R pusat ya teman-teman. Kalian bisa ketikkan IP address, lalu add address sama dengan, nah di sini saya sudah menambahkan teks ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan IP yang ini 10.0.137.146. Ini untuk
IPR pusat, lalu yang 10.0.1.137 itu untuk IPR cabang ya teman-teman. Nah, kita menggunakan 10.0.1.146/24. Lalu interface sama dengan header 1. Kita enter. Lalu kita print. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Terus /IP route. Lalu kalian bisa print. Nah, di sini kalian bisa add gateway sama dengan. Nah, untuk gateway-nya itu kalian bisa lihat di sini teman-teman. Yang IP address for PNAT underscore NAT yang 10.0.137.1. 10.137.1. Kita enter. Lalu kalian bisa print. Nah, terus kalian bisa /IPTNS. Kita pilih ke IPTNS. Lalu kita set servers sama dengan 8.8.8.8. Kita enter. Lalu kita print. Kita keluar dulu ya teman-teman. Di sini kita ping 88. Nah, maka ini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba di R cabang ya teman-teman. Di sini kita langsung saja ini kita langsung saja IP address yang mana atau mungkin sangat cari orang tanya nanti di sini kita IP DHCP strip client. Lalu kita print. Nah, di sini kita akan mendisable yang header 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan disable number sama dengan 0 karena kita akan menghapus header yang ini ya teman-teman, yang ini. Kita enter, lalu kita print. Terus kita ke /IP address. Sini kita enter. Lalu kita add address sama dengan. Di sini kita akan menggunakan IP yang ini ya teman-teman, 10.0.1.137.147. /1.0.137.147/24.
Lalu interface sama dengan enter 1. Enter. Terus kita IP route. Kita akan mengganti gateway-nya ya teman-teman. Di sini kita tuliskan add gateway sama dengan Nah, di sini kalian bisa lihat yang di VMware tadi ya teman-teman. Itu 10.0.137.1. Enter. Lalu kita print. Nah, maka ini sudah ya teman-teman. Lalu kita ke IP DNS. Lalu kita di sini set servers sama dengan 8.8.8.8. Nah, enter. Lalu kita print. Kita kembali ke menu awal ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ping 8.8.8.8. Enter. Maka ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa login ke Windows menggunakan IP yang 10.0.137.146 dan 10.0.137.147. Kita ke Windows. Nah, ini kita sudah bisa login ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke konfigurasi EOIP atau Ethernet over IP. Adalah protokol pada router mikrotik yang berguna untuk membangun sebuah network tunnel atau antar router di atas sebuah jaringan TCP atau IP. Untuk membuat tunnel EOIP, setiap perangkat router harus berada dalam satu network yang sama, dan juga untuk klien yang terhubung terhadap masing-masing router. Nah, di sini kita sedang berada di Windows R1 ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ke interface. Lalu kalian bisa ke EOIP tunnel. Nah, di sini kalian bisa klik add. Nah, di sini kalian bisa tambahkan namanya menjadi EOIP strip tunnel strip to strip cabang. Lalu untuk remote address-nya itu kita isikan IP 10.137.126. Lalu untuk tunnel ID-nya itu 100 ya teman-teman. Lalu kita apply, lalu kita oke. Lalu kita coba di Windows satunya ya teman, yaitu router cabang. Di sini kita bisa ke interface, lalu ke EOIP tunnel, bisa klik add juga. Nah, di sini kita kasih namanya itu EOIP strip tunnel strip to strip pusat ya teman-teman. Lalu untuk remote address-nya itu kita isikan IP pusatnya 10.10.137.146. Nah, untuk tunnel ID-nya itu kita samakan ya teman-teman, yaitu 100. Lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita tunggu biar ada huruf R di sini ya teman-teman. Karena itu huruf R
Aduh, apa ini salah? 147 harusnya. Ya. Nah, di sini sudah ada tanda R-nya ya, teman-teman. Nah, di sini dia sudah bisa ping IP antar router ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menghubungkan antar klien. Jadi, kita akan menggabungkan ether yang mengarah ke klien dan tunnel supaya nanti PC jika ingin saling terhubung bisa melalui interface tunnel. Nah, teman-teman, di sini saya sedang berada di Winbox Add pusat ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa masuk ke bridge. Lalu kalian bisa add. Nah, untuk namanya itu kita ganti menjadi bridge for EOIP lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita ke ports. Nah, di sini kalian bisa tambah. Lalu di sini kalian bisa pilih yang header 2. Di sini bridge for IP. Nah, di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Nah, untuk interface-nya itu kita pilih yang EOIP tunnel to cabang. Nah, di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita bisa ke Winbox Add cabangnya ya, teman-teman. Di sini kalian bisa ke bridge, lalu kalian bisa tambahkan. Nah, untuk name-nya itu samakan saja ya, teman-teman, yaitu bridge for EOIP. Lalu kita bisa apply, lalu kita bisa kita ke ports. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di sini kita bisa pilih yang header 2. Lalu kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Nah, yang untuk interface kita pilih yang EOIP tunnel to cabang. Lalu kita apply, kita oke. Nah, di sini kita buka VPC 1 dan VPC 2 ya, teman-teman. Nah, di VPC 1 kita IP 192.168.1.6/24. Lalu gateway-nya itu 192.168.1.1/24. Enter. Lalu kita show IP. Ya, sudah itu teman-teman ya. Lalu di ini kita IP 192.168.1.7, maaf ya, teman-teman, 124. Untuk gateway-nya itu 192.168.1.2/24. Enter. Lalu kita IP, kita show IP ya, teman-teman. Oke, kita ke Winbox R pusat ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ke IP, lalu kalian bisa ke addresses. Nah, di sini kalian bisa tambahkan.
Nah, untuk addressnya itu kita ketikkan 192.168.1.1/24. Lalu yang networknya itu network untuk addressnya itu kita pilih yang Natas Karim. Lalu bridge-nya itu kita pilih yang bridge for AOIP. Ini ya teman-teman, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita ke RCBAN ya teman-teman. IP lalu kita addresses. Nah, di sini kita tambahkan IP 192.168.1.2/24. Lalu kita interface-nya itu pilih yang bridge for AOIP ya teman-teman, lalu kita ke apply, kita oke. Nah, lalu kita coba ping di VPC 1 dan VPC 2 ya teman-teman. Kita ping 192.168.1.1, kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba di VPC 2. Di sini kita ping 192.168.1.2. Enter. Nah, maka ini sudah berhasil semua ya teman-teman. Lalu kita ke Winbox R-Pusat lagi teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ke IP, lalu kalian bisa ke firewall, lalu kalian bisa ke NAT. R-Pusat di sini. Nah, lalu di sini kalian ininya chainnya itu SRC NAT. Lalu untuk out interface-nya itu kita pilih header 1. Lalu actionnya itu untuk actionnya itu kita pilih yang masquerade. Lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita ke Winbox yang cabangnya di sini kita juga ke Winbox cabangnya ya teman-teman. Di sini kalian bisa ke IP, lalu kalian bisa ke firewall, lalu kalian bisa ke NAT. Nah, di sini kalian bisa ketikkan add, bisa klik add. Lalu untuk chainnya itu kalian bisa pilih yang SRC NAT. Dan untuk out interface-nya itu kalian bisa pilih yang header 1. Dan untuk action-nya itu kalian bisa pilih yang masquerade. Nah, di sini kalian bisa apply, lalu kalian bisa oke. Nah, di sini di VPC 1 dan VPC 2 itu kan belum ada IP DNS-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan IP DNS 8.8.8.8. Lalu di VPC 2 juga sama. Kita coba seluruh IP. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Salah. Maaf ya teman-teman, salah. Lalu kita coba ping 8.8.8.8. Nah, maka di VPC 2 juga sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu point-to-point protocol atau PPTP. Nah, protokol konfigurasi untuk menghubungkan dua LAN dengan network yang berbeda. Nah, di sini saya sedang berada di R-Pusat ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ke menu IP, kalian bisa ke addresses, kita add. Nah, di sini untuk addressnya itu kita
menggunakan IP 192.168.1.1/24. Nah, untuk ethernya itu kita pilih ether 2, lalu kita apply, salah teman-teman, kita pakainya ether 2 teman-teman, kita apply, lalu kita oke. Lalu kita di cabang juga ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ke IP, lalu kalian bisa ke addresses. Nah, di sini kalian bisa ketikkan IP 192.168.2.1/24. Lalu untuk ethernya itu kalian bisa pilih yang ether 2. Lalu kalian bisa apply, lalu kalian bisa oke. Oh ya teman-teman, di sini kalian bisa ke ini dulu, lalu kalian bisa ke IP DHCP server ya teman-teman. Lalu kalian bisa ke DHCP setup. Nah, di sini kalian bisa pilih yang ether 2. Lalu kalian bisa next saja. Oke. Di cabangnya juga sama ya teman-teman. Kalian bisa ke IP, lalu DHCP server. Kalian bisa ke DHCP setup. Nah, untuk ethernya itu kalian bisa ether 2, lalu kalian bisa next saja ya teman-teman. Kalian bisa oke. Nah, kalian bisa ke IPPC 1 ya teman-teman. Kalian bisa ketikkan IP DHCP. Nah, di VPC 1 di sini mendapatkan IP 192.168.1.254/24 ya teman-teman. Nah, kita coba di VPC 2. Nah, di sini saya sedang berada di router pusat ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik yang PPP. Lalu kalian bisa ke scratch. Kita add. Lalu untuk name-nya itu PPTP strip builder ya teman-teman. Lalu untuk passwordnya itu 123. Nah, untuk service-nya itu kita pilih yang PPTP. Lalu untuk local address-nya itu kita gunakan IP 10.10.10.1. Lalu untuk remote address-nya itu kita gunakan 10.10.10.2. Kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini anjir, beta server nanti cuy. Nah, ini untuk salah. Nah, ini untuk PPTP servernya itu kita di checklist ya teman-teman, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, untuk scratch-nya itu oke. Lalu kita di router cabang ya teman-teman. Kita bisa ke PPP, lalu kita PPTP server. Nah, di sini enable-nya itu kita checklist ya teman-teman, lalu kita oke.
Kita ke Scratch. Oh, di itu deh, di interface-nya. Nah, di sini kita pilih yang PPTP client. Memang PPTP client. Aduh. Nah, untuk dial out-nya itu connect to-nya itu 10.0.137.146. Lalu untuk usernya itu kita gunakan yang tadi ya teman-teman, itu pptp strip wilda. Lalu untuk passwordnya itu 123. Lalu kita apply, lalu kita OK. Ini nggak ada error. PPTP servers, nah ya kan kita kan ke Scratch kan, kita ini namanya itu kan PPTP strip udah servisnya itu PTP, kalau addressnya itu 10.10.10.1 10.10.10.2. Apply, lalu kita OK. Ini kita di router jamblang. Ini kita new terminal. Lalu kita ping 10.10. Makasih ya. Ya, makasih ya, Mbak. Enter. Nah, maka ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu static routing dan task koneksi. Oke, kita ke router cabang ya teman-teman, ke router pusat. Nah, di sini kita akan menggunakan CLI. Ini kita kenal aja. Nah, di sini kita ketikkan IP route head tst strip address sama dengan 192.168.2.0/24. Lalu untuk gateway-nya itu yaitu 10.10.10.2. Lalu kita enter. Lalu kita IP route print. Nah, ini sudah ada ya teman-teman.
Lalu kita ke router cabang ya teman-teman. Lalu kita ke router cabang. Nah, di sini tadi kan kita menggunakan CLI. Lalu kita di sini menggunakan GUI ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ke menu IP. Lalu routes. Lalu kalian bisa add. Nah, untuk DSD address-nya itu kita isikan 192.168.1.0/24. Lalu untuk gateway-nya itu 10.10.10.1. Kita apply, lalu kita oke. Untuk ping IP interface itu gimana? Terus oke. Nah sekarang waktunya kemudian teman kita bisa ping VPC 1 ke VPC 2 dan sebaliknya. Nah di VPC 1 Di sini kita ke VPC 1. 1.254 show IP 2.254. Nah kita coba dari VPC 2 ke VPC 1 coba ping 192.168.1 tadi IP-nya 254. Nah kita coba. Nah di sini show IP 54 ya teman-teman. Nah terus di sini nah di sini kita ping 192.168.1.254. Maka sini What happened? What happened? 192.168. 1.7 kita enter. Nah ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu L2TP atau Layer 2 Tunnel, protokol yang digunakan untuk membuat koneksi virtual pribadi atau VPN dan untuk mengamankan jaringan jarak jauh ataupun untuk menghubungkan beberapa jaringan. Hapus atau disable semua konfigurasi PPT sebelumnya. Oke, di sini saya sedang berada di router pusat ya teman-teman. Nah di sini kalian bisa ke PPP. Lalu kalian bisa ke L2TP server. Nah di enable-nya itu kita centang. Lalu kalian bisa, nah di user IPsec-nya itu kita pilih yes. Lalu untuk ininya itu 1, 2, 3 ya teman-teman. Lalu kita apply, lalu kita oke. Nah di sini kita ke sketch, lalu di sini kita add. Nah misal untuk name-nya itu saya menggunakan L2TP strip builder. Nah untuk passwordnya itu misal 1, 2, 3. Nah untuk service-nya itu kita pilih yang L2TP ya teman-teman. Nah untuk local address-nya itu kita gunakan IP 172.116.1.1. Lalu untuk remote address-nya itu .2 ya teman-teman.
2. Jadi kita apply, lalu kita oke. Lalu kita ke router cabangnya. Nah, kalian bisa ke PPP. Lalu di sini kalian bisa add new interface L2TP client. Ini ya teman-teman. Kalian bisa ke download. Nah, untuk konektornya itu kita ke 10.0.137.146. Lalu untuk usernya itu 2 TP Wilda ya teman-teman. Untuk passwordnya itu 123. Lalu untuk user IPsec-nya itu kita centang. Nah, untuk IPsec secretnya itu 123 saya menggunakannya. Lalu kita apply, lalu kita oke. Lalu kita di new terminal. Nah, kita coba ping 172.16.1.2 kita enter. Nah, maka ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, di sini kalian bisa ke IP, lalu kalian bisa ke route, lalu kalian bisa add. Nah, untuk TST address-nya itu kita gunakan 192.168.2.0/24. Lalu untuk gateway-nya itu 172.16.1.2. Kita apply, lalu kita oke. Lalu kita ke R cabangnya ya teman-teman. Kita bisa ke IP, kita bisa ke routers. Nah, di sini kita bisa tambah. Untuk TST address-nya itu 168.1.0/24. Lalu untuk gateway-nya itu kita gunakan 172.16.1.1. Lalu kita apply, lalu kita oke. Lalu kita bisa uji di VPC 1 dan VPC 2 ya teman-teman. Sini kita bisa ping. Nah, maka ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu PPPoE atau Point to Point Protocol over Ethernet, merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Dapat melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu setting topologi. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu network tipe CloudNet dan 2 router baru serta 2 PC. Nah, di sini kita ke RISP ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ke PPP. Lalu add new PPO server. Nah, di sini teman-teman.
So di sini misal saya name-nya itu Hilda. Lalu enter new PPP server. Terus internetnya di ya, lalu interface-nya itu kita pilih yang Ether 2. Kita apply lalu kita oke. Lalu kita ke start. Nah, di sini kita add. Terus ini misal PPP udah. Lalu untuk passwordnya itu 123. Lalu servisnya itu PPPoE ya teman-teman. Lalu local add-nya itu 192.168.1.1. lalu ini 192.168.1.2. kita apply lalu kita oke. Bener kan dia nggak ada namanya sendiri. Di IP-nya itu langsung ke satu yang kena. Address-nya berarti IP tunnel dari si router ISP kita bakal pakai 16. Oke, jadi gini nih. Nah, 168. Submit aja. Untuk name-nya mungkin PPPoE Tiara. Ini dikasih nama deh. Service PPO Hilda. Kita apply lalu kita oke. Nah, jika sudah kita ke router Hilda ya teman-teman. Di sini kalian bisa ke PPP. Lalu kalian bisa ke PPOPE client. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa interface Ether 1 lalu kalian bisa ke dial out. Nah, di sini username-nya itu user PPO. Sih. Lalu untuk add default route-nya itu kita centang, lalu user port DNS-nya itu kita centang, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita bisa new terminal. Kita ping 192.168.1.1 kita enter. Nah, maka ini sudah berhasil ya teman-teman.